Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Di masa pandemi ini, teman-teman harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan berjaga jarak dan memakai masker ketika keluar dari rumah. Nah, teman-teman, hari ini kelas 4 akan belajar ke Muhammadiyahan. Nah, kita sudah sampai pembelajaran 2 Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tema hari ini adalah Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-teman, apa saja ya yang dilakukan kita sebagai masyarakat Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal kita? Nah, yang pertama adalah melaksanakan sholat. Sholat itu apa teman-teman? Ya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sholat. Di antaranya adalah yang pertama, sholat di awal waktu. Nah, teman-teman, sholatnya sudah di awal waktu belum? Pasti sudah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, sholat berjamaah. Nah, teman-teman, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Meskipun sunnah, teman-teman harus melaksanakan ya, karena pahalanya banyak sekali dan juga ada hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan. Nah, sholat adalah salah satu rukun Islam yang kedua, dan bagi seorang muslim mengerjakan sholat hukumnya adalah fardu ain. Jadi umat Islam yang tidak melaksanakan sholat fardu, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, sudahkah teman-teman melaksanakan sholat 5 waktu? Itu hukumnya wajib ya. Apalagi kalau kalian sudah balik. Nah, selanjutnya kita akan belajar hikmah sholat. Apa aja ya hikmah sholat itu? Yang pertama, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, perbuatan mungkar itu perbuatan yang buruk ya. Yang kedua, memberikan ketenangan hati. Nah, jadi teman-teman, jika kalian melaksanakan sholat, maka hati kalian akan menjadi tenang. Yang ketiga, memberikan kesehatan. Dan yang keempat, pembeda antara orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang tidak taat. Nah, itu adalah 4 hikmah sholat. Selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Apa saja ya hikmah dari sholat berjamaah itu? Yang pertama, menjalin silaturahim. Nah, jadi teman-teman, jika kalian melaksanakan sholat berjamaah di masjid maupun di musola, kalian akan bertemu dengan tetangga, saudara. Nah, disitulah akan
menjalin tali silaturahim kita. Selanjutnya, hikmah kedua. Hikmah kedua adalah memupuk rasa setia kawan dan sosial. Hikmah yang ketiga, melatih kita untuk taat kepada pemimpin atau imam apabila ada kesalahan kita yang harus mengingatkan. Nah, jika seumpama imamnya ada yang salah dalam gerakan sholat, maka makmumnya harus mengingatkan. Hikmah yang terakhir adalah melatih kerjasama dan saling menghormati. Nah, itu adalah hikmah sholat berjamaah. Nah, selanjutnya mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat. Nah, teman-teman, pengajian itu apa ya? Pengajian merupakan bagian dari dakwah dan kegiatan Muhammadiyah. Nah, mengaji itu merupakan pembinaan diri agar keimanan bertambah murni dan kuat. Nah, pemahaman agama semakin luas dan mendalam sehingga amal dalam kehidupan sehari-hari semakin mantap. Nah, pengajian yang memunculkan pemikiran dan melahirkan Muhammadiyah. Oleh karenanya, pengajian merupakan inti gerakan Muhammadiyah. Dari pengajian, Muhammadiyah terbentuk dan dari pengajian pula ribuan amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan itu dapat berdiri. Nah, teman-teman, meskipun kalian di rumah, kalian harus tetap mengikuti pengajian ya, meskipun online. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat yang menjadi ciri-ciri kegiatan Muhammadiyah. Dalam pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah memiliki sifat yang menjadi ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ciri yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamnya. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, terus dengan memegang teguh ajaran Islam. Selanjutnya yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, bersifat adil dan bijaksana. Nah, itu adalah sifat yang menjadi ciri-ciri kegiatan Muhammadiyah. Sekarang, sub yang terakhir, dasar-dasar gerakan Muhammadiyah. Dasar-dasar
Gerakan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan pengabdiannya. Yang kedua, menyatu dengan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti syariat Islam. Yang keempat, menjunjung tinggi agama Islam. Yang kelima, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, itu adalah dasar-dasar gerakan Muhammadiyah. Nah, hari ini kita sudah belajar kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat Muhammadiyah di lingkungan sekitarnya. Yang pertama apa tadi? Melaksanakan sholat. Nah, di dalam melaksanakan sholat ada hikmah sholat dan hikmah sholat berjamaah. Terus selanjutnya amal yang kedua, kegiatan yang kedua adalah mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan, rumah, dan masyarakat. Bisa mengaji atau yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi kita juga belajar sifat-sifat yang menjadi ciri kegiatan Muhammadiyah dan juga dasar-dasar gerakan Muhammadiyah. Nah, itu saja materi yang kita pelajari hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Ustazah akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.